Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat siang. Kita berjumpa kembali di dalam acara siraman rohani pada siang ini. Sebelum kita sharing firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu kalau pada siang ini kami boleh bersama-sama kembali datang kepada Engkau untuk kami sharing firman Tuhan. Bila Tuhan Yesus yang melawat setiap kami, menolong kami untuk kami boleh memahami kebenaran firman-Mu, dan firman itu boleh menjadi kekuatan kami bersama. Terima kasih Bapa, Engkau teguhkan setiap kami di dalam kami mendengarkan firman-Mu, dan tolong hamba-Mu yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Semuanya kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Shalom. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk sharing tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang pemulihan citra diri dalam setiap kehidupan orang percaya. Saya mengajak untuk belajar satu tokoh yang bernama Mephiboset. Di sini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membuka 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Ayatnya cukup panjang, Bapak Ibu dapat membaca di rumah masing-masing. Saya membacakan dari ayat yang pertama saja sampai ayat yang kedua. Dikatakan, berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul, maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Siba? Jawabnya, hamba tuanku. Ayat yang ketiga, kemudian berkatalah raja itu, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul, aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Demikian bunyi firman Tuhan, dan selanjutnya Bapak Ibu dapat membaca dari pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Dr. Larry Crabb, seorang konselor Kristen, mengatakan bahwa ada 3 komponen kebutuhan manusia dasar, yaitu yang pertama rasa aman, harga diri, dan makna hidup. Dan ketiga komponen ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan adalah kebutuhan dasar yang manusia harus memenuhinya. Jika tidak memenuhinya, maka manusia itu atau seseorang itu tidak dapat mengaktualisasikan dirinya secara sehat. Yang namanya menunjang pertumbuhannya, yang nantinya menunjang pertumbuhannya. Jika ketiga komponen kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kehidupannya akan menjadi pincang dan menyimpang dari tujuannya. Sedangkan kebutuhan dasar manusia hanya dapat dipenuhi oleh Allah sendiri. Bagaimana manusia dapat memiliki hidup yang berkualitas atau memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan mereka supaya tidak terganggu dalam kehidupan mereka, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, di sini ada salah satu tokoh yang bernama Mephiboset, yaitu keturunan dari Saul, anak daripada Yonatan. Kita dapat melihat di dalam pasal 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 13 kisah tentang Mephiboset ini. Dia adalah cucu Saul. Siapakah Mephiboset? Yang pertama, Mephiboset adalah anak Yonatan, cucu Saul. Yang kedua, Mephiboset adalah orang yang mengalami trauma masa kecil. Ayah dan neneknya terbunuh pada saat terjadi peperangan antara orang Israel dan Filistin di dalam 1 Samuel pasal 31 ayat 1 sampai 13. Akibat kekacauan kegentingan politik tersebut, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, inang pengasuh daripada Mephiboset yang bernama Siba ini untuk menyelamatkan Mephiboset, tetapi malang ternyata Mephiboset jatuh, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sehingga kedua kakinya mengalami pincang. Itu di dalam 2 Samuel pasal 4 ayat 4. Bapak Ibu dapat membacanya. Nah, Mephiboset mengalami trauma sejak kecil sehingga mempengaruhi konsep dirinya. Ia menganggap bahwa dirinya tidak berarti apa-apa. Kalau kita melihat dari kisah di dalam 2 Samuel ini, kita dapat melihat bagaimana Mephiboset memandang dirinya itu tidak ada arti apa-apa, tidak berarti apa-apa, jadi tidak berguna, begitu Bapak Ibu yang kasih Tuhan.
Tetapi kalau kita melihat bagaimana kasih daripada Daud kepada Mephiboset ini, dia dapat dari kasih Daud ini, Daud bisa membawa satu pengaruh di dalam kehidupan Mephiboset, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ketika Mephiboset mengalami kehidupannya yang begitu merasa tidak ada artinya, maka di situ Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dia tidak ada satu citra diri di dalam dirinya. Bagaimana kalau seseorang atau orang Kristen mengalami kehidupannya kehilangan citra diri, Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Harus ada pemulihan di dalam dirinya sehingga orang tersebut dapat mengaktualisasikan diri secara sehat. Nah, siapa yang dapat memulihkan kehidupan itu, citra diri yang rusak itu? Nah, hanya ada satu, yaitu Tuhan yang dapat membawa perubahan dalam kehidupan manusia. Orang yang mengalami lawatan Tuhan, mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, maka dia akan mengalami pemulihan diri di dalam hidupnya atau mengalami pemulihan citra diri dalam hidup manusia. Di sini saya mencatat 3 hal. Yang pertama, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika orang mengerti keberadaan dirinya dan mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, maka dia menyadari bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Kalau kita melihat di dalam Roma pasal yang ketiga, mari kita bersama-sama membuka di dalam Alkitab kita, di dalam Roma pasal yang ketiga. Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24 dikatakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang dapat mengalami pemulihan diri hanya dari kasih karunia Tuhan. Karena dosa membawa kerusakan di dalam diri manusia. Oleh sebab itu, manusia perlu pemulihan yang datangnya daripada Tuhan. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24 ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian bahwa ketika kita hidup di dalam dosa, menjadi hamba dosa, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, citra diri dalam hidup kita ini rusak. Karena dikatakan di sini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hanya melalui Yesus Kristus orang itu dapat dipulihkan. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan membenarkan kita, memulihkan kita yang rusak ini menjadi orang yang benar. Dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagian yang kedua, orang yang mengalami citra diri yang rusak itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang yang selalu hidup di dalam, dibutakan di dalam kehidupan yang hidup dalam perbuatan dosa. Kenapa? Karena semuanya itu membutakan diri mereka, rohani mereka buta, sehingga mereka tidak menyadari apa yang mereka lakukan itu adalah dosa. Makanya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, setiap orang yang terbelenggu dalam dosa, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mereka mengalami, kalau firman Tuhan mengatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa adalah maut. Jadi mereka mengalami yang namanya hukuman kekal. Hanya Tuhan Yesus yang dapat memulihkan, yang dapat membebaskan, melepaskan dari hukuman dosa itu. Di dalam Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Bagian yang ketiga, pemulihan citra diri akan membawa perubahan hidup yang menciptakan peluang yang lain untuk orang lain menikmati kebaikan dan kasih yang mengalir dari hidup orang tersebut yang telah dipulihkan. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hanya melalui Kristus orang itu dapat dipulihkan. Karena jika kebutuhan dasar dalam hidup manusia tadi ada yang salah, ada yang kurang, yaitu di mana rasa aman, harga diri, dan makna hidup itu tidak terpenuhi, maka orang itu merasa tidak berarti, merasa tidak ada apa-apanya, dan merasa tidak percaya diri, seperti apa yang dialami oleh Mephiboset. Dia mengalami trauma pada masa kecilnya, di mana orang tuanya dan kakeknya, orang-orang yang disayangi, terbunuh di dalam medan peperangan karena situasi politik, peperangan antara orang Israel dengan orang Filistin. Di situ dan dia juga mengalami cacat, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mengalami satu hal yang mengerikan dalam hidupnya, sehingga trauma itu berpengaruh dalam pertumbuhan hidupnya.
Bagaimana saya dan Bapak Ibu sekalian? Apakah kita pernah mengalami trauma-trauma yang membawa citra diri kita ini terganggu? Hidup kita ini terganggu. Ingatlah, kita adalah milik Kristus. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, menerimanya, dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 adalah diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita ini adalah anak-anak Allah. Hanya Dia yang dapat memulihkan saya dan Bapak Ibu sekalian dari segala pengaruh dan citra diri atau gambar diri yang rusak akibat dosa itu. Oleh sebab itu, biarlah renungan atau sharing firman Tuhan pada siang ini boleh memberkati saya dan Bapak Ibu sekalian, boleh membangkitkan kerohanian kita, bahwa kita disadarkan bahwa hanya Yesus yang mampu dan sanggup memulihkan saya dan Bapak Ibu sekalian, yang dapat membawa pengaruh yang luar biasa di sekitar kita. Biarlah renungan ini boleh memberkati kita bersama. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, biarlah Engkau memeteraikan kebenaran firman-Mu pada siang ini, pada setiap kami. Seringkali tanpa kami sadari Tuhan, dalam hidup kami mengalami citra diri yang rusak, yang kacau, karena ada beberapa komponen kebutuhan yang tidak terjadi dalam kehidupan kami sehingga mempengaruhi pertumbuhan kehidupan kami. Tetapi ketika kami boleh percaya kepada Engkau, kami percaya kami dipulihkan oleh Tuhan, karena kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa itu yang membebaskan kami, melepaskan kami dari segala keterpurukan, dari segala pergumulan, dari segala pengaruh-pengaruh buruk di masa-masa lalu, dari trauma yang membuat kami mengalami ketidakberdayaan dan ketidakpercayaan diri. Tetapi karena kasih Kristus itulah yang akan memulihkan, memampukan kami untuk kami boleh bangkit dan untuk kami boleh keluar dari masa-masa yang menyakitkan itu, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi pemenang. Oleh sebab itu, Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu ini, berkati seluruh jemaat Tuhan yang ambil bagian dalam kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami menaikkan doa kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu.